Presiden Prabowo ini anu Bung, kalau orang Jawa melihatnya itu kemampuan naluriahnya untuk meraba persoalan-persoalan yang masih belum terungkap, itu lemah. Panggeraitonya itu lemah sekali. Tidak punya Bung kemampuan anggeraito meraba. Anggeraito itu meraba hal-hal yang masih goib dalam tata pemerintahan, rahasia-rahasia politik, urusan-urusan dunia intelijen, urusan-urusan yang masih belum terbuka, Presiden Prabowo lemah, tidak punya kemampuan itu. Ya Bung, dengan penuh semangat saya kirimkan salam untuk Anda semuanya. Salam hangat. Ini salam dari semangat warga negara melakukan kontrol terhadap pemerintahannya yang letoy. Pemerintah itu letoy Bung, ini to the point. Gak usah pakai apa yang namanya penutup segala rupa. Ini begini Bung, akhir-akhir ini Presiden Prabowo Bung, yang mulia Presiden Prabowo bersabda, mesti begitu Bung, namanya Presiden bersabda, Kaisang dan Gibran itu orang dekat dengan saya, jangan coba-coba ada yang ganggu. Bung, ini Bung sabda Presiden. Ini presiden apa Bung? Kalau begini, apakah ini presiden republik? Terhadap dua orang yang memiliki kelemahan politik menyolok, yang jabatannya Gibran, jabatannya sebagai wakil presiden, tergoyah sekarang ini dari segi legalitasnya, karena dia tidak punya ijazah SMA. Bung, pamannya sudah mengangkat demikian rupa. Anak yang tidak punya kompetensi apapun itu diangkat supaya masuk dalam jajaran bisa menyalon. Udah dipaksa nyalon. Ternyata itu tidak punya ijazah SMA. Dan ini sebagai rahasia Bung, sebagai aib, ya tersingkap. Aib ini tersingkap Bung. Prabowo nih saya tahulah kelemahan ini. Namun, jangan Prabowo, yang mulia Presiden, nih saya tahulah kelemahan ini. Namun yang mulia masih bersabda, Kaisang dan Gibran itu orang dekat saya. Orang yang menyimpang itu orang dekat saya. Begitu kalau dirumuskan dalam rumusan lain. Orang yang namanya kita kenal bersama sebagai anak haram konstitusi, itu orang dekat saya. Bung, anak haram konstitusi itu orang dekatnya yang mulia Presiden dan tidak boleh diganggu. Itu artinya Presiden itu juga dolim Bung. Itu tindakan itu dolim. Dolimnya dolim. Bagaimana orang yang disebut anak haram konstitusi, bagaimana orang yang disebut tidak memiliki legalitas formal dalam urusan ijazah sebagai wapres yang sekarang ini sedang dibelejeti begitu rupa, tidak boleh diganggu Bung. Tidak boleh diganggu oleh yang mulia presiden kita. Jadi ini presidennya siapa? Kalau kita mau bicara presiden itu punya cap, itu presiden cap apa Bung? Cap apa? Cap kerajaan?
cap ketua preman, cap pemimpin ketua kabinet, pemimpin pemerintahan, atau cap apa yang lain lagi. Kalau Prabowo yang mulia presiden ini mau disebut sebagai pemimpin republik, wah, pemimpin republik berat, paling gampang, paling berat, paling dia mampu hanya pemimpin pemerintahan. Kalau pemimpin bangsa, pemimpin republik, nggak akan kuat. Ini saja payah. Itu tadi nomor 1 dari sabda Ndoro Presiden. Ndoro Presiden bersabda kayak gitu tadi itu, Bung. Nomor 1. Sekarang nomor 2. Kalian di Gerindra sadar, kita ini menang karena dukungan Jokowi. Bung, mari kita membelejeti cara berpikir Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ini, Bung, kalau orang Jawa melihatnya itu kemampuan naluriahnya untuk meraba persoalan-persoalan yang masih belum terungkap, itu lemah. Panggraetonya itu lemah sekali. Tidak punya, Bung, kemampuan Anggraeto meraba. Anggraeto itu meraba hal-hal yang masih goib dalam tata pemerintahan, rahasia-rahasia politik, urusan-urusan dunia intelijen, urusan-urusan yang masih belum terbuka, Presiden Prabowo lemah, tidak punya kemampuan itu. Nah, sekarang dia mengakui kemenangannya dalam pemilu yang lalu itu berkat dukungan Simul. Dan apa yang dilakukan Simul menggerakkan sumber daya materi, beras, dan sumbangan-sumbangan yang namanya sumbangan untuk rakyat miskin yang bakal memilih, bahkan tidak terlalu miskin, dikasih sumbangan beras, sumbangan makanan, mungkin ada duit, ya mereka memilih. Itu Mul, itu duitnya bukan duit Simul, Bung, duitnya Republik. Artinya Prabowo makan barang haram itu, menelan kemenangan melalui cara-cara dolim, melalui cara-cara menggunakan sumber daya rakyat Indonesia, bukan sumber dayanya Simul. Simul melakukan itu. Lalu Simul menggerakkan suatu kekuatan melalui Listio Sigit, melalui Kapolri, menggerakkan yang namanya Partai Coklat untuk menangkan Prabowo. Prabowo tahu dia menang karena ada Partai Coklat macam itu, artinya kemenangan Prabowo adalah kemenangan yang batil. Batil secara politik, batil secara moral. Kalau secara politik ya masih bisa ditutup-tutup, masih bisa diakal-akali. Tapi secara moral, Bung Prabowo, secara moral Anda tidak punya hak apapun untuk mengklaim kemenangan. Dan karena itu Anda tidak kuat menjalani kemenangan sebagai pemerintah. Berkali-kali dalam berbagai urusan-urusan penting Anda hadir in absentia. Itu karena Anda memang tidak kuat. Prabowo tidak kuat menyangga kemenangan yang penuh dengan durhaka, kemenangan dengan kedoliman, dolim terhadap dirinya sendiri. Itu Simul, si Cungkring juga dolim terhadap dirinya sendiri. Listio Sigit dan polisi seluruhnya dolim pada dirinya sendiri. Dan kepala-kepala desa dan urusan-urusan pemerintahan. Itu pegawai negeri digerakkan, kepala desa digerakkan untuk memenangkan Prabowo Gibran.
Jadi sebenarnya, Presiden itu bagi Jokowi yang ada hanya Anda sendiri yang bisa dititipi, satu-satunya hanya Prabowo. Sebenarnya si cungkring itu sedang menitipkan anaknya, memenangkan anaknya melalui berbagai macam perilaku busuk dalam politik. Sebenarnya nggak ngitung Anda, nggak ngitung. Tapi berhubung Anda adalah satu-satunya instrumen buruk yang bisa dipakai oleh Simul, Andalah yang dipakai. Dan sekarang tiba-tiba, Bung, Anda sebagai presiden berteriak, mengakui kebusukan kemenangan Anda sendiri, dan mengakui bahwa Anda itu orang taklukan. Bung, betapa memalukan. Mari kita renungkan. Presiden Prabowo itu taklukannya mantan Presiden Jokowi. Telukan, Bung. Telukan itu orang yang ditaklukkan, orang yang tidak punya daya apa-apa, orang yang diperintah-perintah, orang yang dijadikan bawahan. Taklukannya Solo. Jadi pemerintahan Republik di Jakarta itu cabang Solo. Cabang pemerintahan Solo itu ada di Jakarta. Taklukan Solo, taklukan itu telukan. Telukan Solo itu Prabowo. Hadir in absentia dan mengakui. Saya mengatakan telukan, mengakukan Prabowo hanya taklukan, Prabowo hanya instrumental secara politik bagi kepentingan Jokowi. Ini tidak karangan saya, melainkan saya bangun dari omongan, dari sabdanya tentang dua anak itu tadi, anak bloon-bloon itu orang dekat dengan dia. Orang yang menyimpang itu orang dekat saya, berarti presidennya menyimpang. Mengakui kemenangan busuk tempo hari sebagai kemenangan dukungan Jokowi, Prabowo menelan kebusukan dan tidak mampu membangun legalitas pemerintahan. Prabowo tidak bisa tegak, Bung, karena secara moral Prabowo itu keropos. Secara politik, lebih keropos lagi. Secara politik lebih keropos. Tanpa daya, lemotnya lemot. Apakah pemerintahan sudah menunjukkan gejala robohnya pemerintahan? Saya belum bisa mengatakan dengan cara yang tegas bahwa hal itu sedang terjadi, tapi bahwa hal itu perlahan-lahan sedang ditempuh oleh kejatuhan Prabowo, oleh kelakuan Prabowo sendiri. Ya, hadir in absentia, menyatakan kebusukan masa lalu sebagai realitas dari politiknya, orang-orang yang menyimpang sebagai orang dekatnya dan sejenisnya. Dan kemudian jangan lupa, Bung, teriakan hidup Jokowi yang menjijikkan tempo hari, menjijikkan. Seorang presiden yang berkuasa di Republik besar ini berteriak hidup Jokowi, itu artinya dia presiden taklukan. Saya tidak ingin menyebut presiden boneka, enggak boneka. Enak boneka, Bung. Boneka itu benda mati tapi lebih mulia karena benda mati itu bisa jadi mainan. Prabowo enggak bisa dijadikan mainan. Bagusan boneka. Prabowo memang orang hidup, memang pemerintahan taklukan, pemerintahan jajahan. Pemerintah jajahannya Jokowi ini cabang pemerintahan Solo. Bung, belum ada orang yang mengatakan ini dalam konstelasi politik Republik Indonesia. Saya menyatakan ini paling dahulu sebagai sesuatu yang memang membuat perasaan kita muak semua muaknya. Salam dari TV Anak Bangsa.